Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini berbeda dari yang biasanya karena pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat bertemu dan belajar secara tatap muka. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan kurikulum. Kami akan membahas presentasi kali ini dengan tema organisasi kurikulum. Jadi yang kita bahas dalam organisasi kurikulum ini ada 4 subbab. Yang pertama ada pengertian organisasi kurikulum, yang kedua ada dimensi organisasi kurikulum, yang ketiga ada jenis-jenis organisasi kurikulum, dan yang keempat adalah faktor-faktor organisasi kurikulum. Saya Maulani Ifada Nurhani dengan nomor induk mahasiswa 201190405. Saya akan menyampaikan mengenai pengertian dan dimensi organisasi kurikulum. Dan selanjutnya nanti akan dibahas oleh teman-teman saya. Pertama, saya akan membahas pengertian organisasi kurikulum. Kita sudah mengetahui bahwa organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa yang dijadikan satu sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, organisasi kurikulum itu adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, dan unit. Nah, ini bertujuan untuk mempermudah siswa untuk memahami apa yang telah diajarkan dan menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada dimensi organisasi kurikulum. Nah, dimensi organisasi kurikulum ini ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kita akan membahas dimensi vertikal dahulu. Jadi, dimensi vertikal itu berhubungan dengan sistem pelaksanaan kurikulum. Nah, di sini ada 5. Yang pertama sistem kelas, yang kedua sistem tanpa kelas, yang ketiga kombinasi, yang keempat sistem unit waktu, yang kelima pengalokasian waktu setiap mata pelajaran. Yang pertama adalah sistem kelas. Jadi sistem kelas ini seperti yang sudah kita lalui di jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat, itu mengenal adanya kelas atau tingkatan. Nah, setiap kelas itu juga pembelajarannya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, sistem tanpa kelas. Nah, bagaimana sih sistem tanpa kelas itu? Sistem tanpa kelas itu ya tidak mengenal adanya kelas. Jadi, jika ada siswa yang sudah mampu menguasai materi itu, dia dipersilakan untuk melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Ini contohnya ya, di madrasah aliyah saya yang dulu, sekarang ini menjalankan sistem SKS atau sistem kredit semester. Nah, itu juga tidak ada kelas-kelasnya gitu. Jadi, jika siswa itu sudah menguasai materi itu, dia dipersilahkan untuk ujian terlebih dahulu. Jadi, dia tidak menunggu teman-temannya yang lain. Dia dipersilahkan melanjutkan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah kombinasi. Ini yang dimaksud kombinasi ini, kombinasi dari sistem kelas dan sistem tanpa kelas. Jadi, siswa itu yang sudah mampu, dia dipersilakan untuk melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, namun dia itu kelasnya masih tetap bersama teman-temannya. Jadi dia tidak meninggalkan teman-temannya, namun pembelajarannya dia lebih dahulu. Berbeda dari sistem tanpa kelas tadi. Kalau sistem tanpa kelas, dia meninggalkan teman-temannya. Kalau kombinasi ini, dia tetap bersama teman-temannya, namun dia pembelajarannya lebih dahulu. Kemudian yang keempat, sistem unit waktu. Nah, dalam pembelajaran itu ada 2 jenis sistem unit waktu. Yang pertama yaitu sistem catur bulan, yang kedua sistem semester. Nah, kalau yang sistem catur bulan itu dalam 1 tahun dibagi menjadi 3, yaitu catur bulan 1, catur bulan 2, dan catur bulan 3. Yang di setiap catur bulan itu terdiri dari 4 bulan. Kemudian yang kedua, sistem semester. Seperti yang kita lalui sekarang, sistem semester itu dalam 1 tahun terdiri dari 2 semester. Di setiap semesternya terdiri dari 6 bulan. Yang kelima yaitu pengalokasian waktu setiap mata pelajaran. Jadi pengalokasian waktu di setiap mata pelajaran itu menyangkut jatahnya
waktu di setiap mata pelajaran. Jadi itu harus diperhatikan dari tingkat kesulitan dan bobotnya. Jika tingkat kesulitan dan bobotnya itu tinggi, maka alokasi waktu itu harus ditambah. Contohnya, kita pada waktu SMA itu pelajaran matematika dan pelajaran PKN itu waktunya berbeda. Kalau pelajaran PKN itu 2 jam dalam 1 minggu, kalau matematika itu ada 4 jam selama 1 minggu. Itu kenapa? Karena bobotnya matematika itu lebih tinggi dan lebih sulit. Maka dari itu matematika itu pengalokasian waktunya ada 4 jam. Yang kedua ada dimensi horizontal. Dimensi horizontal di sini ada integrasi dan ruang lingkup. Integrasi ini memperluas pandangan siswa. Jadi tidak hanya siswa itu memahami hubungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain, namun juga dapat memahami antara pembelajarannya yang didapat di sekolah dan di luar sekolah. Yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama mata pelajaran, yang kedua bidang kelas, yang ketiga proyek, yang keempat kurikulum inti, dan yang kelima integrasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Tahasuna, NIM 2011900404. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan jenis-jenis organisasi kurikulum. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah separated subject curriculum, yaitu kurikulum dengan mata pelajaran yang dipisah-pisah. Misalnya fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri, ya gitulah pokoknya. Langsung yang kedua adalah correlated curriculum. Correlated curriculum ini mengelompokkan mata pelajaran yang saling keterkaitan. Misalnya di SMA kita mengenal jurusan IPA, IPS gitu. Jurusan IPA pelajarannya fisika, kimia, biologi dan lain-lain, dan IPS itu geografi, ekonomi, sosiologi dan lain-lain. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah broad field curriculum. Broad field curriculum ini adalah mencampurkan beberapa mata pelajaran seperti kalau dulu saya waktu SD itu pelajaran IPA, IPS gitu. IPA itu sudah mencakup fisika, kimia, biologi, itu jadi dicampurkan jadi satu mata pelajaran. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah integrated curriculum. Integrated curriculum ini sudah tidak mengelompokkan lagi mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran itu dijadikan satu. Ya, misalnya guru memberikan topik pembahasan berupa teori sampai praktek, itu bukan hanya beberapa mata pelajaran, itu sudah mencakup semuanya. Jadi tidak ada lagi pengelompokan seperti jenis organisasi kurikulum yang sebelumnya. Ya, sekiranya itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Ardianto dengan nomor induk 2011-90416 dari kelas WIL. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan
pembahasan kami, yaitu yang poin D tentang faktor organisasi kurikulum. Dalam organisasi kurikulum tentunya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah ruang lingkup. Ruang lingkup adalah keseluruhan materi pembelajaran dari suatu bidang studi yang akan disampaikan ke peserta didik. Nah, ruang lingkup ini pemahamannya itu adalah sebuah materi-materi, penyusunan materi yang akan disampaikan seperti itu ke murid-muridnya biar gampang. Terus yang kedua adalah urutan bahan pelajaran menunjukkan keteraturan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik, kapan bahan tersebut sebaiknya disampaikan terlebih dahulu. Jadi harus urut, yang mana harus disampaikan yang mudah dulu baru yang susah gitu. Biar murid-muridnya itu gampang paham lah. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, penempatan bahan, yaitu penempatan beberapa bahan pelajaran untuk kelas tertentu. Penempatan bahan tersebut dihubungkan dengan ruang lingkup bahan dan diserasikan dengan urutan bahan pelajaran. Lalu yang selanjutnya itu kesinambungan, yaitu sebuah bahan pelajaran itu harus nyambung. Kalau tidak nyambung, siswa itu bakal susah memahaminya. Contohnya siswa yang sudah belajar bahasa Inggris sejak SD, ternyata sampai SMA itu belum bisa komunikasi dengan bahasa Inggris dengan lancar. Itu biasanya karena tidak nyambung antara murid dan guru gitu. Lalu yang kelima adalah terpadu. Faktor ini sebenarnya berangkat dari sebuah asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan perlu pemecahan masalah secara terpadu. Karena itu perlu adanya pelajaran yang fokus pada bahan pelajaran yang terpadu untuk mencapai pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Lalu yang selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan isi bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dan keseimbangan proses pengajaran. Nah, pada proses pengajaran itu harus seimbang. Nah, seorang guru itu harus tahu porsi yang akan disampaikan, porsi pelajaran yang akan disampaikan ke murid-muridnya itu harus tahu. Jadi harus biar seimbang gitu, antara murid dan guru, biar enak. Lalu yang terakhir itu adalah waktu. Alokasi waktu harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Dalam arti, apakah suatu mata pelajaran misal akan diberikan selama 2 jam per hari, atau biasanya 1 minggu itu 2 jam terus, 1 hari 2 jam, 1 pelajaran 2 jam gitu. Nah, ini sering terjadi perbedaan pendapat antara sekolah dan kurikulum pusat, karena biasanya pegangan bersama berdasarkan pengalaman yang sudah terlaksana sebelumnya. Jadi biasanya itu kalau negeri itu biasanya manut atau mengikuti dari kurikulum pusat. Kalau swasta biasanya membuat waktu jam pelajaran itu sendiri, jadi nggak terpaku sama kurikulum pusat gitu, seefektifnya gitu. Oke, segitu saja bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.